masalahnya mungkin ada di beberapa siswa yang tidak mengerjakan tugas. Yang itu tugas sudah diskusi di pelajaran sebelumnya, cuma belum selesai. Kemudian saya suruh untuk melanjutkan di rumah. Tapi ternyata masih sama gitu, seperti pertemuan terakhir. Itu oke. Sebenarnya yang menjenangkan inginkan itu bagaimana? Saya menginginkan sebenarnya siswa itu sadar bahwa sebenarnya siswa itu ya tugasnya belajar gitu. Saya ingin mengharapkan siswa itu sadar bahwa mereka itu ya mengerjakan tugas sesuai dengan sesuai dengan apa yang sudah saya instruksikan di pertemuan sebelumnya. Nah ini kan tentang mengerjakan tugas ya. Nah menurut Sonia itu keberhasilan anak mengerjakan tugas itu yang beda. Apa hanya mengerjakan tugas atau nilainya juga bagus kayak gitu? Ini sebenarnya menanggapi dua hal. Yang pertama itu dari segi usahanya, dan yang kedua itu dari segi nilai. Kalau misalkan saya juga tidak mengharuskan siswa itu harus nilainya bagus, tidak. Karena yang paling penting menurut saya itu siswa mau mencoba. Mau mencoba itu entah itu jawaban siswa ternyata masih salah atau masih benar, itu adalah bagian dari hasil. Tapi yang saya lihat adalah prosesnya dulu. Siswa itu bagaimana sih usahanya ketika menjumpai suatu permasalahan yang susah, sikap siswa itu bagaimana? Nah ini kelas 7 itu kalau di rentang nilai ya yang karena misalnya tidak mengerjakan, di rentang nilai antara 1 sampai 10 menunjukkan mereka itu ada di angka berapa? Mengerjakannya atau ya tidak mengerjakannya? Tidak mengerjakannya sebenarnya di rentang 4 karena sebagian besar siswa laki-laki. Sebagian besar siswa laki-laki. Berarti kalau yang anak perempuan berarti sudah mengerjakan ya Pak? Iya. Mengerjakan tugas. Nah ini kan saya keinginan Bu Sonia. Nah ini misalnya paling tidak itu anak di angka berapa? Berapa antara skala 1 sampai 10 di angka berapa mengerjakan tugasnya? Iya, mengerjakan tugasnya. Saya sih berharapnya ya 9,5. 9,5? Setengahnya itu karena ada masalah-masalah tertentu, misalnya karena dia bekerja ataupun dia kebetulan sakit gitu. Berarti kan itu kalau di angka setengahnya itu mungkin ya sekitar 2 sampai 3 siswa gitu yang tidak mengerjakan karena ada kendala-kendala. Ya, itu sih harapan saya saja sih. Kalau misalkan ternyata tidak sampai itu ya tak masalah. Ya, nah kan ini masalahnya ya sebenarnya buat banyak yang nggak mengerjakan tugas. Nah menurut jenengan ada solusi nggak Bu untuk biar anak itu agar anak itu mau mengerjakan tugas? Untuk sekarang ini sih saya tidak menerapkan sistem hukuman. Saya sudah terapkan sekitar beberapa tahun ke belakang saya tidak menggunakan sistem hukuman. Jadi saya lebih ke mencari tahu dulu alasannya gitu. Soalnya kemarin itu ada sekian banyak, semuanya saya tanya alasannya itu kenapa. Nah, terus dari beberapa alasan siswa itu ada yang bisa saya terima dan ada yang tidak bisa diterima. Nah, yang tidak bisa diterima itu adalah alasan-alasan bohong, alasan-alasan yang dibuat-buat gitu. Terus yang kedua itu yang tidak memberikan alasan apapun, ditanya itu diam. Itu kan berarti alasan dari siswa yang yaitu sebenarnya apa, saya juga nggak tahu kalau dijawab. Terus ada juga siswa yang memang dia itu memiliki jiwa sosial kalau saya lihat, karena setelah pulang sekolah ya itu kan ada bencana kekeringan ya di daerah atas, daerah petir itu. Saya tanya, kamu kenapa tidak mengerjakan? Kemarin habis nangsu Bu, kayak gitu. Nangsu tuh gimana maksudnya, kamu kekeringan? Enggak, maksudnya orang lain kekeringan tapi kamu yang nangsu. Gimana maksudnya gitu? Saya yang ngambilin air Bu, ngedrop di daerah-daerah yang karena bencana kekeringan. Ya kan tanya.
Nah itu apa, kamu sampai malam kayak gitu. Mulainya jam berapa? Iya itu dari jam 2. Saya tadi malam pulang setengah 1 kayak gitu. Iya, karena hal tersebut kan jadi, oh ternyata siswa itu punya alasan kenapa dia tidak mengerjakan. Dia pulang jam setengah 1 malam dan dia masih berangkat sekolah saja, menurut saya itu udah termasuknya keren gitu. Walaupun dia tidak mengerjakan, tapi dia berangkat sekolah. Nah kayak gitu. Saya sih sebenarnya ini memahami siswa dengan cara hanya alasannya itu. Mungkin solusi dari saya lebih memberikan pengertian kepada siswa bahwa oke, kamu boleh beramal, oke, kamu boleh melakukan kesenangan gitu, tapi harus bisa membagi waktu mana yang itu untuk kebutuhan kamu dan mana yang kebutuhan kamu untuk hal-hal yang bersenang-senang atau untuk sosial, tapi juga untuk dari segi pendidikan gitu. Saya cuma solusinya ya memberikan pengertian, kemudian saya memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperbaiki dengan cara saya memberikan waktu lebih lama untuk mengerjakan. Kalau misalkan ternyata besok dia tidak mengerjakan lagi, ya itu memang berada di luar kuasa saya gitu. Oh ya, berarti ini sudah dengan kerjakan ya, lakukan ya, Iya. di kelas. Oke ya. Nah misalnya untuk solusi ini, misalnya kan tadi ya, kalau tidak berhasil ya Bu ya, kalau tidak berhasil misalnya apa, meminta bantuan, mungkin dengan mau minta bantuan atau apa, gimana? Kalau misalnya tidak berhasil kayak gitu. Iya. Kalau misalkan tidak berhasil, mungkin langkah selanjutnya saya mungkin akan sharing dulu ke beberapa guru yang mengajar anak tersebut. Nanti rekan sejawat dulu. Saya ingin tanya, apakah ini hanya di mampu saya? Kalau di mampu saya berarti memang mungkin ada hal yang salah di saya gitu. Ternyata kalau di mampu lain dia rajin. Ini kan ada sesuatu yang salah di saya. Terus yang kedua, kalau misalkan hal tersebut juga menurut saya masih belum terpecahkan, saya akan minta bantuan kepada wali kelas juga untuk lebih mengingatkan juga tentang mungkin siswa tersebut tidak terbuka ke saya, mungkin siapa tahu terbuka kepada guru memberikan alasan kenapa sih anak ini di pelajaran saya itu sangat lambat, kenapa sih nggak mau, karena pelajarannya atau karena saya. Berarti sharing ke guru lain ya Bu. Iya, Iya. wali kelas. Wali kelasnya juga. Nah ini kan tadi mau sharing ke guru lain. Kapan kira-kira kapan akan dilakukan? Mungkin menunggu ini kan saya baru ngasih instruksi kan kemarin, saya kasih kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Nah kalau misalkan pertemuan selanjutnya ternyata ini tidak berhasil, nah saya baru akan mencoba untuk komunikasi dengan rekan sejawat. Oke, ya Bu. Nah, tadinya ya dengan tadi di awal dengan ini masalahnya karena anak tidak mengerjakan tugas, sudah menjalankan prestasi. Berarti dari percakapan kita apa yang kita dapati? Yang saya dapatkan mungkin lebih ke menggali permasalahan dan juga mencoba untuk mencari solusi yang lebih jelas dan terarah. Jadi selama ini saya hanya memikirkan di otak saya saja secara nggak jelas gitu. Tapi setelah obrolan ini solusinya akan menjadi lebih mengkerucut. Jadi sudah dapat solusi ya Bu ya? Iya. Iya. Ya, misalnya oke, ya berarti sudah dapat solusi. Nanti kalau misalnya semoga berubah ya Bu. Berarti nanti menjenengan minta bantuan guru mapel lain. Oke. Nanti untuk mengetahui kalau ini solusi jenengan bisa memberikan solusi masalah yang sudah selesai, nanti kita akan ketemu lagi minggu depan gimana hasilnya atau enggak ya pelajaran besok ya.